Ya, selamat siang, kembali bersama saya Bima Marzuki, dan tadi kita sudah lihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjawab tantangan-tantangan yang ditanyakan oleh para pelaku usaha. Ada banyak pertanyaan kepada Presiden Joko Widodo terkait kondisi ekonomi, terkait juga dengan insentif mana yang akan diberikan, insentif mana yang tidak. Salah satunya adalah pertanyaan kepada Presiden Joko Widodo, di mana Presiden menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah mulai mengantisipasi gejolak ekonomi global yang terjadi di Yunani ini, dan juga depresiasi yuan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Itu baru disiap-siapin, belum rampung. Muncul lagi ketakutan kenaikan suku bunga Fed. Situasi seperti inilah yang akan terus kita hadapi. Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang besar, sebagai kapal yang besar, kita harus mulai menyesuaikan dengan tantangan-tantangan global yang mau tidak mau akan mempengaruhi ekonomi kita. Baik, dan kita akan bahas bagaimana diskusi antara Presiden Joko Widodo tadi dengan para pengusaha. Di samping saya sudah ada Raden Pardede dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Selamat siang, Mas Raden. Selamat siang. Bagaimana? Sepertinya lumayan seru di dalam tadi ya. Jadi ada banyak pertanyaan yang sulit tapi di bidang-bidang, di banyak bidang begitu ya. Betul. Ya, tadi Presiden Jokowi juga sempat menyatakan bagaimana pemerintah cukup kewalahan dalam mengantisipasi goncangan ekonomi global. Maunya mengantisipasi Yunani, tapi ternyata ada depresiasi yuan dan juga ada the Fed. Nah, bagaimana Anda melihat, apakah pemerintah saat ini ketika itu sudah tepat dalam menghadapi goncangan ekonomi global? Ya, tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa memang jalan itu berliku, ya. Jalan berliku. Dan kadang-kadang cepat berubah, ya. Berkelok-kelok, gelap itu. Yang kita pikir akan terus jalan itu datar, ternyata tidak seperti itu. Dan itulah memang yang terjadi sekarang ini. Perubahan itu makin cepat, ya. Termasuk perubahan dari iklim perekonomian dunia, tetapi juga perubahan teknologi yang demikian cepat. Nah, itu yang harus diantisipasi. Dan tadi ada 2 resep yang disebutkan oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus terbuka, dan yang kedua kita harus siap berkompetisi. Itu message yang paling penting tadi yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Berkompetisi, apakah ini pesan dari sang Presiden untuk para, kalau saya asumsikan mungkin untuk para pengusaha, bahwa ya sekarang kalian harus berkompetisi dalam kasus yang baru saja terjadi, misalnya antara pengusaha taksi konvensional melawan taksi aplikasi? Apakah itu pesan yang coba disampaikan oleh Presiden? Hey, pengusaha jangan takut berkompetisi. Betul, saya pikir ini message ini sangat clear buat kita, bahwa memang perubahan teknologi itu sesuatu keniscayaan, nggak bisa dibendung. Oleh karena itu memang bagaimana kita mempersiapkan diri. Jadi para pengusaha dan terutama para pekerja ini harus mempersiapkan diri. Oleh karena itu tadi disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa sekolah-sekolah kejuruan, vocational training, ya, proses-proses magang, politeknik, supaya kita mempersiapkan para pekerja atau pengusaha ini untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan yang cepat itu. Baik, dan salah satu narasumber saya yang kedua adalah Pak Kartiko Wiryo Atmojo, yang baru saja terpilih sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Belum ada seminggu, Pak, ya? Seminggu lebih dikit. Baik, pertama selamat, Pak. Bagaimana Anda melihat jawaban dari Presiden ketika di dalam tadi? Saya rasa message dari Pak Presiden jelas sekali ya, bahwa negara kita kalau ingin tumbuh lebih dari 5% ke depan, daya saing jadi kunci. Nah, tadi sampaikan bahwa daya saing ini ada 3 area yang paling utama. Pertama, pembangunan infrastruktur. Beliau sampaikan tadi banyak perkembangan yang sudah dicapai, seperti di pelabuhan, di jalan tol dan sebagainya. Kita juga berperan aktif di sana. Yang kedua, dari sisi SDM. Bagaimana sumber daya manusia benar-benar bisa lompat. Jadi bukan hanya tumbuh tapi lompat, bisa menyamai pesaing-pesaing kita di regional. Dan yang terakhir, teknologi. Jadi bagaimana penggunaan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi. Jadi saya rasa untuk kita bisa lompat, tadi adalah pertama bagaimana SDM-nya bisa berkompetisi secara regional, dan kedua bagaimana penggunaan teknologi bisa dimanfaatkan di seluruh sektor ekonomi. Baik, tapi ngomong-ngomong soal daya saing nih, Pak Raden dan juga Pak Tiko, saya punya kabar yang walaupun
kurang enak, tapi it's the truth soal indeks daya saing global. Jadi saudara, menurut data dari World Economic Forum, meskipun pemerintahan Joko Widodo telah melakukan banyak perubahan di bidang infrastruktur dan juga regulasi, tapi ternyata peringkat daya saing Indonesia di tahun 2015 malah menurun. Jadi kalau kita lihat laporan dari World Economic Forum pada tahun 2015, daya saing Indonesia turun ke peringkat 37, padahal pada tahun 2014 daya saing Indonesia ada di peringkat ke-34. Daya saing Indonesia menurut laporan ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Malaysia yang ada di peringkat ke-18 dan juga Singapura yang ada di peringkat kedua. Meski keunggulan Indonesia ada di jumlah rakyat yang banyak, tapi Indonesia jauh tertinggal dalam hal efisiensi tenaga kerja. Dari peringkat ke-34 ke peringkat 37. Padahal sudah banyak yang dilakukan. Groundbreaking di mana-mana. Deregulasi mungkin ratusan peraturan. Apa yang salah sehingga daya saingnya malah turun? Jadi memang tadi yang kita dengar dari presentasi Bapak Presiden itu, beliau menyadari bahwa meskipun dilakukan sekarang, hasilnya belum tentu langsung kelihatan hari ini. Okay. Ya. Jadi yang paling penting menurut saya adalah bahwa sudah ada usaha. Nah, kemudian sudah dimulai. Bahwa hasilnya tidak serta-merta, itu problem lain yang harus diselesaikan lagi. Beliau mengeluhkan tadi begitu banyak peraturan, 42.000 peraturan dan 3.000 perda. Ya, ini yang beliau katakan ini harus dikurangi secara signifikan, ya. Dan juga perda-perda ini dia minta supaya ini dikurangi. Bahkan dia tidak terlampau perlu lagi mungkin tambahan undang-undang itu disebutkan nggak perlu banyak-banyak lagi deh undang-undang. Karena begitu ada undang-undang, ada permen, ada perpres, itu semua menjadi mengikat. Itu semua menjalin semua. Ini harus menurut dia harus dibongkar seluruhnya. Baik, Pak Tiko, di kacamata Bangkir, menurut Anda sepakat dengan Pak Raden bahwa walaupun perubahan sudah dilakukan, tapi nyatanya daya saing tetap turun. Apakah memang hasilnya belum bisa kita rasakan, belum bisa kita lihat sekarang? Saya rasa pembangunan infrastruktur itu butuh waktu ya. Jadi kita kan juga berpengalaman dalam membangun jalan tol, power plant ya, pelabuhan, butuh waktu. Jadi pembangunan proyek ini biasanya 3 tahun. Dan kalau kita lihat sebagai contoh yang tadi disampaikan Pak Jokowi, pembangunan pelabuhan di Kuala Tanjung ya, pembangunan Newport di Makassar, ini makan waktu. Nah memang congestionnya memang harus dalam jangka pendek ada penyelesaian yang breakthrough. Ya, contohnya tadi ada kawasan berikat ya dan sebagainya. Jadi memang kita butuh satu breakthrough jangka pendek juga yang inovatif, tapi dalam jangka panjang saya rasa kita on track. Jadi ini mungkin impactnya baru 3-4 tahun. Soal perizinan tadi Pak Raden sudah sampaikan, itu dalam proses untuk perbaikan perda-perda dan sebagainya. Mungkin yang kita agak terlambat jauh dan perlu lompat adalah penggunaan teknologi tadi, Mas. Jadi bagaimana efisiensi ekonomi itu didukung oleh penggunaan teknologi. Ya sebagai contoh sekarang dari sisi daya saing petani ya. Petani, harga di petani mungkin dibandingkan harga di pasar bedanya jauh. Karena isunya adalah informasi dan bagaimana mereka mengakses pasar. Nah, ke depan penggunaan platform teknologi e-commerce bukan hanya di sektor-sektor yang maju, tapi sektor tradisional pun bisa direvolusi untuk menggunakan teknologi e-commerce untuk memotong rantai produksi dan juga untuk menurunkan biaya efisiensi logistiknya. Nah, karena Anda menyebut soal pelabuhan, saya jadi ingat soal dwelling time. Jadi kalau urusan dwelling time, daya saing kita juga masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Kami punya datanya di mana dwelling time Indonesia ini kisaran 4 hingga 5 hari, kemarin sudah direvisi menjadi sekitar 3,5 hari kalau tidak salah ya. Sementara di Vietnam dan Thailand dwelling time-nya hanya 3 hari dan Malaysia juga hanya 2 hari. Menurut Anda di mana benang kusut dari dwelling time ini? Saya rasa ada 2 aspek ya yang perlu kita perhatikan. Pertama memang pelabuhan ini kan banyak institusi yang juga mempunyai direct interest di sana. Seperti Bea Cukai ya, badan untuk karantina dan sebagainya ya. Kemudian Port Authority sendiri. Nah ini perlu ada satu proses integrasi dari servis di pelabuhan. Integrasi dari servis. Ya, sehingga tidak masing-masing lembaga mempunyai proses yang terpisah. Nah kita coba bantu juga, ini contohnya di GICT di Jakarta. Kita coba supaya ada cashless transaction di pelabuhan. Sehingga semua pemain pelabuhan, jadi mulai dari logistiknya, freight forwardernya, ship ownernya itu membayar semuanya dengan cashless. Dan itu bisa meningkatkan efisiensi. Dan kita perlu ada breakthrough di sisi proses pelayanannya supaya nanti tidak ada proses pelayanan yang terpisah-pisah, tapi terintegrasi. Dan yang kedua, mungkin dari sisi kapasitas sendiri. Kapasitas ini kan memang masalahnya kan pembangunannya butuh waktu. Kayak sekarang Newport Makassar, Newport di Tanjung Priok kan kali baru sedang proses. Nah makanya perlu inovasi juga. Contohnya dry port. Jadi tidak hanya port yang di
samping laut, tapi bisa juga untuk proses cukainya, proses-proses lainnya dan pergudangannya bisa dry port, dibawa keluar misalnya dengan kereta api keluar. Jadi ini perlu ada breakthrough jangka pendek untuk itu. Tapi menurut Anda Pak Raden, breakthrough-nya sudah dilakukan atau belum? Dan realistis nggak sih? Bisakah kita menyamai Thailand dan Vietnam 3 hari atau bahkan Malaysia 2 hari? Tentu akan bertahap ya. Sekarang kan kita dari 4,7 hari. Ini targetnya dalam beberapa bulan ke depan ini, tahun ini, ya ke 3,7 hari. Ya. Tapi nantinya memang harus bisa bersaing dengan mereka. Intinya kan sekarang ini era kompetisi yang seperti yang kita katakan, keterbukaan dan kompetisi. Itu 2 keyword tadi yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka ya, kalau kita mau bersaing di ekonomi yang terbuka ini, kita harus bisa lebih baik dari mereka. Jadi mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan targetnya adalah harus bisa lebih rendah dwelling time-nya dibandingkan dengan Singapura dan juga, Thailand lah dulu dengan Vietnam. Singapura mungkin lebih jauh lagi ya, tapi dia harus dibuat target bahwa dalam beberapa 5 tahun, 10 tahun ke depan harus bisa menyamai itu. Baik, kita akan bahas lagi bagaimana jawaban-jawaban dari Presiden terhadap tantangan atau pertanyaan yang diajukan oleh para pengusaha. Tapi setelah satu ini, dan saudara, kami akan segera kembali saat lagi.